Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, aku pengen diskusi sama kalian soal how being open-minded. Selain how being open-minded, juga what is actually open-minded. Apa sih sebenarnya open-minded itu? Kenapa akhir-akhir ini aku sering kepikiran soal open-minded? Karena recently aku buka-buka Twitter, terus abis itu kayak banyak banget persoalan yang dibahas di situ. Maksudnya bukan dibahas sih, lebih kayak aku ngalamin ini, atau aku diginiin orang, aku ngeliat orang kayak gini. Tapi di reply-nya justru aku nggak melihat yang namanya open minded, yang dimana katanya orang-orang Twitter itu terkenal paling open minded. So kita bakal bahas apa itu open mindednya sendiri, dan apa yang sebenarnya terjadi di publik, dan apa juga sebenarnya opini aku gitu. Oke? So without any further ado, let's get into the video. Slowly kisses passing by the river. Oke, so pertama-tama kita bakal bahas what is open-minded. Jadi apa sih open-minded itu sendiri? Kayak kenapa semakin kesini kayak rasanya kalimat open-minded itu semakin populer. Sebenarnya bukan semakin populer sih, sebenarnya lebih banyak orang yang berusaha menekankan kamu untuk sependapat sama dia dengan istilah open-minded. Well, itu yang so far aku lihat, tapi kita lihat definisi aslinya. Open-minded is willing to consider new ideas unprejudiced or unbiased. Jadi open-minded sendiri itu artinya kesediaan atau kerelaan dari diri kamu sendiri untuk menerima ide-ide baru tanpa punya judgement tersendiri dulu gitu. Jadi nggak memihak antara pihak A dan pihak B gitu. So jadi kamu kayak netral, bener-bener netral di sini. Terus open-mindedness is a characteristic that involves being receptive to a wide variety of ideas, arguments, and information. Jadi karakteristik yang melibatkan kamu bisa menerima banyak ide, argumen, dan juga informasi. Being open-minded is generally considered a positive quality. Jadi sebenarnya kamu menjadi orang yang open-minded itu adalah sesuatu hal yang positif banget. Dan gue tahu sekarang justru semua orang harusnya bisa open-minded. It is necessary ability in order to think critically and rationally. Itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa berpikir secara kritis dan juga rasional. Nah, berikutnya yang biasanya orang tangkap dari open-minded. Nah, ini nih kasus yang biasanya sering kali aku temuin ketika orang membahas kayak open-minded adalah ketika sesuatu hal yang tidak biasanya terjadi di norma sosial atau norma hukum kita, tapi udah biasa di luar negeri, terus akhirnya kamu dipaksa untuk menerima hal tersebut dengan alasan open-minded. Kayak misal yang sering aku lihat itu, anggaplah I don't want to touch something so serious, tapi memang lagi banyak banget dibahas. Contohnya misalnya kayak relationship in public. Sebenarnya bukan relationship in public ya, maksudnya kayak affection in relationship yang dilakukan di publik. Jadi maksudnya ya bahasanya cheesy-nya mah mesra-mesraan di depan publik lah gitu ibaratnya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, biasanya di lingkungan kita, istilahnya kayak timur gitu ya, di depan publiknya itu ya ada batasannya lah gitu ya. Having a relationship itu ada batasannya sejauh apa. Well, I'm not saying this being an advisor that doesn't cross this line, but at least I just want to say something that is right. Okay? Don't quote me on this. Jadi pokoknya punya relationship itu ada batasannya. But sometimes people do cross them, dan I don't mind. Aku nggak maksudnya it's your life, terserah kalian. Kalau kalian cukup concern untuk do some things dan nggak merugikan orang lain juga, it's up to you. Tapi banyak dari ibaratnya warga 62 yang kayak langsung menjudge, hey, you do not do that. Maksudnya kayak ya karena itu hal yang salah. Tapi terus si orang-orang yang melakukannya ini jadi nge-push orang yang menolak untuk being open-minded, dan kayak hey, di luar negeri aja hal kayak gitu udah biasa, hey, gak usah sok-sokan kaku, ibaratnya kayak gitu.
mereka nge-push dengan bilang kayak kamu nggak open minded, kamu being evil to say that gitu. Sebenarnya ada berbagai macam perspektif kalau mau ngelihat masalah ini. Dari yang melakukan, nih ya, satu hal yang aku tangkap adalah sesuatu yang salah tapi dilakuin sama banyak orang bukan berarti hal itu jadi benar. Jadi nggak bisa menuntut orang untuk apa yang kamu lakuin salah terus karena kamu ngelakuin dan mencari pembenarannya dengan bilang orang lain juga banyak yang ngelakuin, so it's okay. No, it's still wrong. Sesuatu yang salah tetap salah walaupun banyak orang yang ngelakuin. Hanya saja menjadi terlihat seperti lebih ringan karena kamu punya temen gitu. Tapi ya kamu juga nggak bisa nyalahin orang yang negur kamu terus kayak you're not open minded gitu. Enggak, justru open minded itu ketika misal dia ini ya, salahnya orang juga ada yang bilang negur tuh jadi kayak saya kan cuma ngingetin padahal dia ngejudge misalnya. Jadi sebenarnya menurut aku untuk negur itu butuh orang-orang tertentu, ibaratnya yang emang udah bener-bener deket sama orang ini baru bisa negur. Tapi kalau misalnya just orang luar ya lebih baik diam aja dulu lah gitu. Nah di sini masalah ingat mengingatnya. Yang satu cuma ngingetin, yang satu keberatan untuk diingetin, merasa kayak disindir gitu. Jadi kayak akhirnya mereka berantem cuma gara-gara yang satu bilang gak open minded, yang satu bilang kayak kamu udah terlalu loose, ibaratnya kayak udah terlalu sembarangan, padahal ya itu haknya dia gitu. So for me personally it's okay if you want to do those things, tapi misalnya ada yang mau negur kamu atau ada yang ibaratnya kamu ke gap or something, jangan salahin orang itu kalau dia terusik, karena itu bukan sesuatu yang common di daerah kita gitu, if that makes sense. Jadi setidaknya ya udah resiko kamu ditegur gitu karena you're doing things that out of the norm gitu. Oke, take that. Nah terus masalah yang sering dilihat lagi adalah kayak misalnya soal keputusan orang tertentu untuk mengambil jalur tertentu. I hope that makes sense. Jadi misalnya, okay, I'm sorry it's a little bit sensitive here. Misalnya ada orang yang masuk LGBT, atau ada orang yang jadi ibaratnya pindah agama, atau ada orang yang misalnya mau agnostik, atau malah mau ateis, atau malah misalnya I don't know, do something with their life yang make their feel happy. Entah misalnya mungkin hal yang simple, bahkan misalnya operasi, nose job, boob jobs, or anything, terus kayak dijudge karena kayak kamu nggak mensyukuri, kamu nggak ini, or blah blah blah, you know, those things. It's not like that gitu. Nah terus udah gitu orang-orang yang di Twitter juga sering aku lihat kayak yang pro LGBT atau kayak pro sama you know being agnostic or something. Nah salahnya tuh di sini, mereka saling perang satu sama lain untuk menekankan mana yang benar dan mana yang salah. Yang LGBT menekankan bahwa itu adalah human rights, itu adalah hak manusia untuk punya their own gender, their own sexuality, ke orang yang jelas-jelas udah beragama dan punya aturannya sendiri. Dan orang yang beragama ini menekankan pada mereka untuk kayak you're in the wrong path. Sementara mereka nggak merasa they're in the wrong path karena mereka kayak this is my human rights gitu loh, dan kamu nggak punya hak untuk ngatur saya, so it's just getting worse and worse and worse. Berantemnya gitu lagi. Nah terus sementara kalau misalnya yang kayak being agnostic or atheist or ya convert their religion, terus kayak kamu doing something wrong, kayak it's not the right thing, kamu bakal dihukum gini, bla 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 bla, dari A sampai Z gitu. Berusaha menekankan pemahaman mereka masing-masing ke orang yang bersangkutan gitu, yang punya problem tanda kutip. Nah terus udah gitu mereka benar-benar berantem yang sampai kayak viral, yang sampai akhirnya jatuhnya saling menghinanya tuh, I'm so sorry but it's not classy. Kayak kalau misalnya soal agama pasti nggak jauh-jauh dari onta atau gurun, yang satu nggak jauh-jauh dari kafir. Okay, so that's
that's the common thing yang happen. Kalau nggak di Twitter, di Line Today, pokoknya kalau misalnya kalian lihat headline berita yang udah agak miss, wow, komennya itu sangat-sangat toxic, bener-bener kacau banget pokoknya. Dan aku nggak habis pikir ada orang yang bisa menjudge atau sampai komen sejahat itu hanya untuk ngebela dirinya sendiri gitu. Ibaratnya kayak self defense tapi juga nggak self defense karena jatuhnya kayak it's just a war gitu, useless war. Nah terus abis itu now I want to talk about my opinion about being open minded pada masalah-masalah ini. Aku adalah tipikal orang yang literally don't give a buat orang-orang yang mau memilih apapun di jalan hidupnya. Maksudnya bukan berarti aku nggak care ya, tapi aku mungkin bakal ngingetin, maksudnya kayak hey don't you know like that's the wrong thing, that's the right thing, ini gini loh, ini gini, maksudnya just to open discussion. Tapi ketika misalnya dia bilang I know ini salah but I just want to take it, I know the risk and I still want to take it, it's up to you. Kayak ya terserah gitu, gimana kamu aja, toh kamu udah concern, kamu udah tahu resikonya, kamu udah tahu akibatnya, you're good to go gitu. Termasuk kayak hal-hal yang misalnya sering aku lihat ini kayak masalah LGBT, agama and all those stuff. Misal nih kita ambil contoh, aku ketemu salah satu orang yang dalam circle tersebut, misalnya aku ketemu orang yang LGBT atau aku ketemu orang yang agamanya tidak sepemahaman sama aku nggak mendukung apa yang mereka lakukan, maksudnya kayak I don't support, tapi aku juga nggak memusuhi atau kayak melarang gitu. I'll just let them be their self gitu. Kayak ya udah, aku nggak akan ngurusin gitu ibaratnya. Kecuali kalau misalnya mereka bertanya sama aku soal pendapat aku atau bertanya kayak menurut kamu yang bener tuh gimana sih, baru aku bakal ngomong. Tapi kalau sepanjang aku nggak ditanya opininya, nggak ditanya what should they do yang benernya gitu, ya aku nggak akan komen apa-apa gitu. Jadi aku merasa di sosial media itu yang kurang dari kita adalah menjaga ucapan-ucapan yang nggak penting. Jadi kalau misalnya kamu nggak ditanya, nggak di ask ya opini kamu, just if you have nothing good to say, just shut up gitu basically. Kalau kamu nggak punya hal baik untuk dikomentarin atau diucapkan, lebih baik diam gitu. Karena kamu bisa nyakitin orang lain yang justru malah jadi kena bom ke kamunya sendiri. Kamunya yang dosa, kamunya yang salah, kamunya yang being cruel gitu ibaratnya. Tapi di satu sisi kalau kamu lihat, this is in my religion, okay? Kalau di agamaku, kalau kamu nggak ngingetin itu juga salah. Jadi untuk zaman sekarang tuh bener-bener literally on the fence, kayak bener-bener on the edge of open-minded or you're being cursed gitu. Tapi aku pribadi, aku lebih memilih untuk diam, walaupun ibaratnya kayak dibilangnya itu selemah-lemahnya iman, tapi it's just so hard to do those things in this age gitu. Jadi aku sendiri juga punya kekurangan, aku sendiri juga punya masalah, aku sendiri juga punya dosa ibaratnya. Jadi kayak daripada I mind their business and you know I'm still not perfect either, jadi aku lebih baik diem gitu. Kecuali kalau mereka sharing atau cerita and be like, Nun, aduh aku ngerasa salah nih bla bla bla, baru aku bakal you know considering giving them counseling. Pokoknya ya sesuatu kayak gitulah. Oke, so kesimpulannya adalah aku pengen encourage kalian, aku pengen ngajak kalian untuk bisa lebih memahami apa itu open minded, lebih terbuka sama ide-ide orang, lebih bisa menerima ide-ide orang atau apa yang orang alamin tanpa menghakimi mereka dulu gitu loh. Dan untuk kalian yang misalnya on the other side, maksudnya kayak di luar norma atau something, jangan maksain juga gitu. Jangan beralasan bahwa kamu nggak open minded atau gini. Enggak, justru dengan dia nggak maksain kamu untuk jadi bener, dia udah cukup open minded gitu loh. Dia udah cukup untuk bisa menerima sudut pandang kamu, untuk bisa menerima isi pikiran kamu dan segala macam. Tapi kalau misalnya dia nggak pro dan nggak melakukan hal yang sama yang kamu lakuin, ya udah gitu.
let it go gitu. Maksudnya bukan let it go friendship ya, maksudnya let them be their self again gitu. Sama seperti dia memandang kamu, membiarkan kamu untuk ya lakuinlah apa yang kamu mau gitu, okay? So this video is almost 20 minutes long and yeah, I think I'm gonna cut it here. Aku pengen ngajak kalian juga diskusi di kolom komentar. So comment down below, what do you guys think about this situation dengan sosial kita, dengan semua yang terjadi di sosial media. Karena kayak sebenarnya menurut aku juga apa yang udah dilempar ke sosial media, kamu nggak bisa kontrol lagi. Kamu nggak bisa ibaratnya kayak kamu nggak boleh ngomong gitu, that's cool. Ya saling sadar diri gitu. Yang ngepost juga sadar diri, yang komen juga sadar diri. So that's it for today's video. Don't forget to give it a like if you like this kind of video. Kalau misalnya kalian senang kita ngebahas topik-topik yang terjadi di sosial kita tapi cukup sensitif untuk dibahas, please give it a like and let me know. Terus juga don't forget to comment what do you guys think, sama kalau misalnya kalian ada request video berikutnya. And also don't forget to subscribe to my channel. Okay? So thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye-bye. So, kita bakal bahas what the hell. Di kita kan someone sing Dynamite. Okay, I get that. Hello, Army. Okay, so this is the